Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad A'la Abdan Syakuro dari kelas PK 6B dengan NIM akhir dengan NIM 230807634. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini project yang berjudul analisis piperin sebagai metabolit sekunder utama pada lada atau pipernicrum L. Nah, adapun klasifikasi, jalur biosintesis, strategi ekstraksi, dan potensi aktivitas antioksidan berdasarkan kajian literatur. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai metabolit sekunder utama pada lada, bagaimana piperin itu dibentuk di dalam tanaman, kemudian metode ekstraksi yang sesuai, serta potensi aktivitas antioksidannya. Sebelumnya ya, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia. Salah satunya adalah lada atau pipernicrum L. Nah, selama ini ya, lada itu dikenal sebagai bumbu dapur yang memberikan rasa pedas pada makanan. Ya, namun sebenarnya lada juga mengandung berbagai metabolit sekunder ya yang memiliki aktivitas biologis. Nah, senyawa utama yang paling banyak ditemukan pada lada yaitu piperin. Nah, piperin tidak hanya berfungsi sebagai pemberi rasa pedas, tapi juga diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, bahkan mampu meningkatkan penyerapan senyawa lain dalam tubuh atau yang dikenal sebagai bioenhancer. Oleh karena itu ya, piperin menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik dari sisi kimia maupun potensi pemanfaatannya. Baik. Tanaman yang digunakan dalam kajian ini adalah piper Nicrum L yang termasuk dalam famili Piperaceae. Ya. Kemudian secara taksonomi tanaman ini termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliopetia, kelas dari Magnoliopsida, kemudian ordo Piperales, kemudian famili Piperacea, genus Piper, dan spesies Pipernicrum L. Nah, informasi taksonomi ini penting untuk memastikan identitas tanaman yang digunakan dalam kajian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penelitian bahan alam. Kemudian selanjutnya, adapun bagian tanaman yang kaya metabolit sekunder. Tanaman yang paling kaya akan metabolit sekunder adalah buah lada yang telah matang dan dikeringkan. Nah, buah lada ini mengandung berbagai metabolit sekunder, salah satunya piperin, cavicin, piperetin, piperanin, minyak atsiri, dan senyawa fenolik. Nah, namun di antara semua senyawa tersebut, piperin merupakan komponen dominan dengan kadar sekitar 2 sampai dengan 9% dari berat kering buah lada. Nah, karena kandungan piperinnya paling tinggi, maka buah lada dipilih sebagai simplicia pada kajian ini. Kemudian, nah, metabolit sekunder utama pada lada adalah piperin yang termasuk ke dalam golongan alkaloid amida. Nah, piperin merupakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap rasa pedas khas lada. Nah, selain itu juga, piperin juga memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti halnya antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, kemudian ada anti diabetes, kemudian ada bioenhancer. Nah, karena jumlahnya dominan dan aktivitas biologisnya itu sangat beragam, ya piperin dipilih sebagai fokus utama dalam kajian ini. Kemudian ada struktur dan sifat dari piperin. Nah, pada slide ini ditampilkan sebagaimana struktur kimia dari piperin. Nah, struktur piperin itu terdiri atas cincin piperidina, ya di sini. Kemudian ada gugus amida, kemudian ada cincin aromatik, ya. Kemudian ada gugus metilene dioksi dan sistem ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, cincin piperidina itu mengandung atom nitrogen yang menjadi ciri khas dari senyawa alkaloid. Nah, kemudian gugus amida memungkinkan piperin itu berinteraksi dengan protein maupun enzim dalam sistem biologis. Nah, sementara itu, cincin dari aromatik dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron sehingga berperan dalam aktivitas antioksidan. Nah, struktur tersebut juga menyebabkan piperin bersifat semipolar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti etanol,
dibandingkan dengan air. Nah, jadi struktur kimia piperin sangat berpengaruh terhadap aktivitas biologis maupun metode ekstraksi yang digunakan. Selanjutnya ada jalur biosintesis dari piperin. Nah, dari slide ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyampaian saya ya, karena piperin itu dibentuk melalui dua jalur metabolisme yang berbeda. Jalur pertama berasal dari asam amino fenilalanin, kemudian jalur kedua melalui jalur fenilpropanoid. Nah, kita bahas. Fenilalanin mengalami berbagai reaksi hingga menghasilkan asam ferulat, kemudian menjadi asam feruperat. Pada akhirnya membentuk asam piperat. Nah, asam piperat itu selanjutnya diaktifasi menjadi piperoil-CoA oleh enzim piperoil-CoA ligase. Nah, pada saat yang sama terjadilah atau terdapat jalur kedua yang berasal dari asam amino lisin. Nah, lisin itu mengalami proses dekarboksilasi dan beberapa tahapan transformasi hingga menghasilkan piperidina. Nah, tahap terakhir terjadi ketika piperoil-CoA bereaksi dengan piperidina melalui bantuan enzim piperin sintase sehingga menghasilkan piperin. Nah, dari jalur inilah dapat diketahui bahwa piperin merupakan hasil integrasi antara jalur fenilpropanoid dan jalur lisin. Nah, proses ini menunjukkan bahwa pembentukan piperin merupakan mekanisme biologis yang penting bagi tanaman sebagai sistem pertahanan alami. Kemudian selanjutnya ada rencana ekstraksi dari piperin sendiri. Nah, setelah tadi kita tahu sifat kimianya dari si lada ini, langkah berikutnya adalah saya memiliki rencana ya metode ekstraksi yang mungkin sesuai. Ya, jadi metode yang saya pilih adalah ekstraksi coklat yang menggunakan etanol 96%. Alasan pertama, karena piperin itu bersifat semipolar sehingga mudah larut dalam etanol. Kemudian alasan kedua, karena metode coklat ya, memungkinkan proses ekstraksi berlangsung secara kontinu sehingga kontak antara pelarut dan sampel menjadi lebih efektif. Nah, selain itu juga etanol relatif aman ya, digunakan, mudah diperoleh dan lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa pelarut organik lainnya. Nah, oleh karena itu metode coklat dengan pelarut etanol dinilai sesuai untuk memperoleh ekstrak lada yang kayak piperin. Kemudian ada uji aktivitas antioksidan metode DPPH ya. Jadi bioasa yang dipilih ya untuk mengevaluasi aktivitas biologis piperin ya, dipilih uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Nah, metode ini dipilih karena sederhana, cepat, sensitif, dan paling sering digunakan untuk pengujian antioksidan. Nah, piperin diperkirakan memiliki aktivitas antioksidan karena adanya cincin aromatik dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu membantu menstabilkan radikal bebas. Nah, oleh karena itu metode DPPH dianggap relevan untuk menguji potensi aktivitas antioksidan ekstrak lada. Adapun eh, skema kerja dari uji DPPH ini, jadi prosedur pengujian dimulai dari membuat ekstrak dalam beberapa variasi konsentrasi ya yang ini. Kemudian selanjutnya ditambahkan larutan DPPPH dan campuran dihomogenkan. Nah, setelah itu dilakukan inkubasi selama 30 menit dalam kondisi gelap agar reaksi berlangsung optimal. Kemudian absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV phase pada panjang gelombang 517 nanometer. Kemudian data absorbansi yang diperoleh digunakan untuk menghitung persen inhibisi dan menentukan nilai IC 50. Nah, adapun untuk penentuan aktivitas antioksidannya, kita lihat dari klasifikasi aktivitas antioksidan. Jadi, aktivitas antioksidan sendiri ditentukan berdasarkan kemampuan sampel dalam meredam radikal bebas, DPPPH. Nah, semakin besar penurunan
absorbansi yang terjadi, maka semakin tinggi aktivitas antioksidan sampelnya. Jadi hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan nilai IC50. Ya. Jadi nilai IC50 apa yang dimaksud dengan nilai IC50? Jadi nilai IC50 adalah konsentrasi sampel yang mampu menghambat 50% radikal bebas. Nah, di sini ada semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat aktivitas antioksidannya. Nah, karena itu nilai IC50 itu sering digunakan sebagai parameter untuk membandingkan kekuatan antioksidan suatu sampel. Nah, jadi berdasarkan kajian yang dilakukan ya terdapat hubungan yang erat, mungkin bisa dikatakan hubungan erat antara struktur piperin dengan aktivitas biologisnya. Nah, cincin aromatik dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan karena mampu menstabilkan radikal bebas. Nah, selain itu juga sifat semipolar dari piperin juga menjadi alasan mengapa etanol itu dipilih sebagai pelarut ekstraksi. Ya. Namun kajiannya memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, kajian ini disusun berdasarkan studi literatur. Jadi hasilnya itu bergantung pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian metode DPPH itu hanya menggambarkan aktivitas antioksidan secara in vitro dan belum tentu sama dengan kondisi di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, aktivitas ekstrak lada kemungkinan tidak hanya berasal dari apa tadi piperin, nah, tapi juga dipengaruhi oleh metabolit sekunder lain yang terdapat dalam ekstrak. Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ya dapat disimpulkan bahwa piperin itu merupakan metabolit sekunder utama pada lada. Nah, piperin juga termasuk golongan alkaloid amida yang berperan sebagai senyawa bioaktif utama. Kemudian biosintesis piperin melibatkan jalur fenilpropanoid dan jalur lisin yang menghasilkan prekursor piperCoA dan piperidina. Kemudian ekstraksi piperin yang efektif dapat dilakukan menggunakan metode sokretasi dengan peraut etanol 96%. Kemudian aktivitas biologis yang dikaji adalah aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH melalui penentuan nilai EC50. Piperin juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai senyawa bioaktif alami pada bidang farmasi, kesehatan, dan pangan fungsional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.